penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Dan juga ada salah satu juga ujian untuk teman kami semua. Salah seorang teman kami yang selama ini turut membantu terselenggaranya kegiatan kajian ini yaitu Bapak Panji. Beliau adalah tim IT dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Istrinya saat ini juga sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Semoga istri dari Bapak Panji, semoga Allah segera berikan kesembuhan, kesehatan, lahir maupun batin, dan juga kepada Pak Panji juga semoga diberikan kesabaran untuk tabah dan terus mendampingi istrinya dengan optimal, dan juga beliau saat ini juga terus memfasilitasi kita saat ini membuka ini, beliau sedang di rumah sakit tapi tetap mendampingi melalui alat komunikasi. Terima kasih Pak Panji ya, didoakan semoga istrinya cepat sembuh kembali seperti sedia kala. Sebentar saja mari kita sama-sama, mohon izin Ustaz saya untuk berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Allahumma inna nas'aluka fi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabban nas adkhibil ba'sha ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadirun saqaman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatik kama nawarta ardha bi nuri syamsik abadan abada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Dan juga susun kita kepada ibunda dari Bapak Satiran dan juga semoga istri dari Bapak Panji yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan fi barokah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengijabah seluruh doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Acara sudah kita buka dan terkait dengan temanya Ustadz ya. Alhamdulillah semoga menjadi tema yang sangat baik sekali karena kita tahu juga bahwa regenerasi dalam Islam itu adalah sebuah hal yang merupakan kepastian ya Prof ya, dan itu harus kita pikirkan karena pada momen Idul Adha ini adalah tidak hanya keteladanan Nabi dari sisi pengorbanan penyembelihan hewan kurban saja, karena ternyata juga sosok Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang merupakan titik awal generasi-generasi para Nabi yang muncul sampai dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mengenai generasi yang baik ini yang akan kita persiapkan, insya Allah akan dibedah oleh Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid. Semoga kita semua Allah mudahkan untuk diberikan pemahaman dan juga bisa mengamalkannya minimal di dalam keluarga kita dan juga dalam lingkungan yang institusi yang lebih besar. Baik, menghemat waktu untuk kajian dan materinya, sarana dan medianya kepada Profesor Ustadz Miftah Farid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersilaturahim walaupun dalam jarak jauh. Alhamdulillah bisa tatap muka dengan bapak-bapak, teman-teman
kenalan lama di Asyita. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti tadi disampaikan, acara kita pada malam ini masih pada tanggal yang istimewa dalam Islam, yaitu hari tasyrik yang terakhir ke-13 ya. Pelaksanaan ibadah haji ini terakhir untuk melaksanakan namanya mabit di Mina. Bagi mereka yang belum melaksanakan tawaf ifadah boleh dilaksanakan setelah tanggal 13, yang pada tahun ini jamaah kita yang 200.000 tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan tahun berikutnya mereka dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang ibadah haji, sebagaimana juga berbicara tentang ibadah kurban yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini, erat sekali hubungannya dengan keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena ibadah kurban memang merupakan ibadah yang berlaku secara universal. Sejak zaman putra Nabi Adam, Qabil dan Habil juga sudah melaksanakan kurban. Tapi sering kita mendengar ajaran kurban itu dikaitkan erat sekali dengan keteladanan Nabiullah Ibrahim ketika beliau juga harus mengorbankan putranya, yaitu Ismail. Kemudian yang kedua juga menyangkut ibadah haji. Kalau ibadah haji pasti bertemu dengan makom Ibrahim, bertemu dengan hijir Ismail, ketemu dengan tempat sa'i di mana diperankan oleh Siti Hajar, begitu menurut sejarah. Begitu ke Jumroh, itu adalah kaitannya dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail untuk mengusir setan, begitu, dan kemudian dilambangkan sekarang dengan Jumroh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal lisyayatin wa ridhar rahman. Terkutuk kamu setan, dan aku mengharapkan ridho Allah. Itu ritual yang dilaksanakan oleh mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ada hal penting dari sejarah Nabiullah Ibrahim itu, selain beliau sosok Nabi yang disebut 69 kali dalam Al-Quran nama Ibrahim itu, sejarahnya relatif lengkap. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga ada warisan kepada kita dalam konteks dengan judul kita tentang regenerasi atau pembangun generasi baru, yaitu nampak pada selain tentu saja perjuangan Nabiullah Ibrahim, yang eksplisit dalam Al-Quran itu bagaimana Nabiullah Ibrahim memberikan perhatian terhadap lahirnya generasi-generasi yang baik. Itu dikemas oleh doa-doa Nabiullah Ibrahim. Jadi beliau sering berdoa, Rabbi habli minas solihin. Tuhan, berilah kami, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh. Doa itu mestinya bukan hanya doa Ibrahim, tapi bisa juga dijadikan doa kita. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Kemudian beliau secara khusus juga berdoa supaya keturunannya itu mereka yang istiqomah, yang melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah aku dan keturunanku terdiri dari orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Sekali lagi, ini bukan hanya doa Ibrahim, dicantumkan dalam Al-Quran, antara lain bisa kita jadikan sebagai doa wirid kita. Dan doa yang paling baik adalah doa yang diambil dari Al-Quranul Karim. Nah, itu adalah doa Nabiullah Ibrahim. Selanjutnya kita temukan lagi, Nabiullah Ibrahim itu punya perhatian untuk masa depan bangsa, dan sekaligus juga putra-putra bangsa. Ini dikemas juga dalam doa beliau, Rabbi al-hadzal balada aminan wahzuk ahlahu minas samarati man'am. Tuhan, jadikan negeri ini. Kalau kita baca negeri ini, tentu negara Indonesia. Nabiullah Ibrahim, nah, Makkah. Jadikanlah negeriku ini adalah negeri yang aman, yang stabil, dan kemudian berikan rizki buah-buahan yang subur untuk penghuninya. Saya yakin doa ini juga merupakan doa yang baik. Tuhan, jadikan negeriku ini negeri yang aman dan negeri juga yang makmur. Kita baca dalam surat Quraisy, Allah memberikan gambaran sebuah negeri yang ideal itu ada dua indikatornya, yaitu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negeri yang ideal itu adalah bebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut. Kalau yang ideal itu adalah bebas dari rasa lapar dan rasa takut,
artinya sejahtera dan aman, maka sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan ujian justru di dalam soal itu, yaitu dampak daripada musibah di bidang kesehatan, sekarang kepada ekonomi, dan bahkan ada tindakan-tindakan kriminal jadi tidak aman. Nah, kembali doa Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikan negeri ini negeri yang aman, baladan aminan, warzuk ahlahu minas samarati man amdan, berikan kepada mereka buah-buahan, rizki yang kemakmuran. Ada lagi doa beliau untuk negara ini ialah beliau berdoa begini, Rabbi al-hadza baladan amin, hadzal balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhan, jadikan negeriku ini negeri yang aman, yang stabil. Jadi cukup itu. Tetapi juga penghuninya, putra generasi setelah kami itu adalah generasi yang terbebas daripada penyembahan-penyembahan kepada berhala, yaitu yang bertauhid, yang dalam bahasa konstitusi kita berketuhanan yang Maha Esa, begitu. Jadi ini yang cita-cita doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, aman, sejahtera, aman, dan generasi-generasi yang lain, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang sholat. Sekali lagi doa ini ada dalam Quran dan baik dijadikan doa kita. Ada pelajaran lagi dari Nabiullah Ibrahim, rupanya untuk meraih sebuah kesuksesan seperti yang beliau dapatkan. Dan puncak kesuksesannya adalah Allah menjanjikan, Ibrahim, aku angkat kamu menjadi imam linnas, kamu adalah pemimpin bagi masyarakat itu. Nabiullah Ibrahim langsung pada waktu itu Quran menyebutkan, Tuhan, jangan hanya saya, keturunan saya juga jadi. Dan Allahu Akbar, dari Nabiullah Ibrahim itu, dari 25 nabi adalah separuh itu adalah ahli Ibrahim. Ibrahim melahirkan dari Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, dari Ishak Yakub, Yakub Yusuf. Sejumlah nabi-nabi itu adalah terbesar setelah Nabi Ibrahim, rata-rata adalah keturunan Nabiullah Ibrahim melalui jalur Ishak, Yakub, dan seterusnya. Di sana ada nama Zakaria, ada nama Yahya, ada Daud, ada Sulaiman. Di dalam ayat-ayat lain, Allah juga memberikan gambaran tentang regenerasi itu adalah Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Nabi Zakaria mengeluh. Beliau sudah relatif sejahtera, bisa memberikan ini kepada Siti Maryam dan lain-lain. Tapi beliau itu gelisah. Gelisahnya karena beliau mencatat dalam surat Kaf ya Insad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Dia berdoa pelan, mantap. Apa keluhannya? Saya khawatir ini setelah saya nggak ada. Ini yang melanjutkan kepemimpinan saya siapa ini? Saya sudah tua, istri saya sudah tua. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Doa demi doa terus. Yang diminta oleh Nabi Zakaria itu pengganti. Harus ada regenerasi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, aku berikan kepadamu Yahya. Lantas Nabi Zakaria dan surat Maryam dikatakan, ya Allah, bagaimana mungkin saya harus melahirkan keturunan ini, istri saya sudah pikun, saya juga sudah tua. Maka Allah mewahyukan, dulu juga kamu tidak ada, lantas kamu menjadi ada. Nah, diberikan nama yang belum ada nama sebelumnya. Ini adalah dua kisah. Tentu ada kisah juga Daud melahirkan Sulaiman, Yakub melahirkan Yusuf, dan seterusnya. Itu regenerasi dari kalangan para nabi. Jemaah sekalian, ada beberapa pesan dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan pembangunan regenerasi ini, sehingga harus menjadi perhatian kita. Ada satu peringatan dari Al-Qur'anul Karim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Ini peringatan dari Allah. Hendaklah seseorang itu khawatir jangan sampai melahirkan generasi-generasi yang lemah yang hidup setelah mereka. Jadi rupanya Quran berpesan kepada kita, anak-anak kita harus lebih baik dari kita, harus lebih cerdas, harus lebih unggul, harus lebih berprestasi. Itu pesan tadi. Jangan sampai melahirkan generasi yang lebih lemah. Semakin generasi yang semakin muda harus semakin berprestasi, harus semakin unggul. Itu pesan Al-Quran. Dan secara khusus lagi Quran menyatakan ada perubahan generasi yang bahaya. Yaitu Quran menyatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya.
kalau berganti sebuah generasi dengan generasi yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat hawa nafsu, maka tunggu tanggal kehancurannya. Ini sinyal-sinyal dari Al-Quran kepada kita, bagaimana generasi setelah kita harus lebih baik. Dan yang kedua, jangan sampai melahirkan generasi-generasi yang lemah. Antara lain indikatornya yang lemah, yang berbahaya itu adalah meninggalkan sholat, dan kemudian yang kedua, selalu mengikuti hawa nafsu. Inilah yang kemudian dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pesan-pesan moral beliau dalam sejumlah hadis. Jadi ada satu ajaran di dalam agama kita. Seorang Muslim itu nggak boleh puas soleh sendirian, nggak boleh dia berpuas dengan prestasi sendirian. Dia harus mewariskan prestasi, harus mewariskan kesolehan itu kepada generasi berikutnya. Harus lebih baik. Jadi di sini ada yang disebut perhatian, ada perhatian. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejumlah hadis tentang dalam hal bagaimana rumah kita menjadi baiti madrasati, rumahku adalah madrasahku, sering juga baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, itu semuanya bukan dari Quran, bukan dari hadis. Tapi kira-kira idealnya seperti itulah. Rumah kita harus menjadi semacam madrasah kita. Jadi ketika untuk melahirkan generasi yang baik itu dimulai dididikan oleh ajaran Islam sejak seorang milih jodoh. Ya, tentu bagi yang belum ya sudah nggak usah melamun lagi. Ya, bagi yang belum itu, apakah dia menjadi istri yang baik? Setelah jadi istri yang baik bisa jadi ibu yang baik nggak? Setelah bisa jadi ibu yang baik bisa jadi guru yang baik apa enggak? Setelah jadi guru yang baik bisa jadi teladan yang baik apa enggak bagi anak-anak? Begitu juga tentu pilih suami. Jadi suami yang baik, setelah jadi suami yang bisa jadi bapak yang baik, setelah jadi bapak baik bisa jadi guru yang baik apa enggak? Bisa jadi teladan yang baik atau tidak. Begitu dasar-dasar di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siap nikah, siap jadi suami, siap jadi istri, siap jadi bapak, siap jadi ibu, dan siap jadi guru. Dan setelah siap jadi guru harus siap menjadi uswah hasanah, suri teladan yang baik. Maka kita baca di dalam hadis itu secara detail tahapan-tahapannya, dari mulai bagaimana tadi milih jodoh sampai kepada hubungan pun harus ada komitmen. Kalau lahir putra harus terbebas dari godaan setan. Kemudian ketika hamil itu juga ada ajaran-ajaran dalam agama itu supaya bisa tenang dan lain-lain, tentu bapak-bapak dari ibu dokteran lebih tahu. Kemudian begitu lahir sudah disambut dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Hari ke-7 juga diajarkan tentang akikahan, kemudian beri nama yang baik, kemudian sebagai bukti kepatuhan cukur rambutnya, lantas berikan ASI yang cukup, sampai ASI itu memberikan dalam ajaran Islam kan berpengaruh terhadap pernikahan. Jadi kalau diberi ini darah kan tidak menjadi saudara, jadi haram kan nikah. Tapi kalau diberi air susu itu menjadi saudara susu, haram nikah. Jadi haram nikah karena nasab dan karena susu, begitu dalam ajaran Islam. Surat An-Nur umpamanya saja tentang pengaturan rumah. Jadi kalau seorang anak yang sudah tamyiz masuk ke kamar itu harus izin, harus memberitahu di waktu tukar pakaian, waktu akan tidur, waktu ba'da isya, itu ada dalam surat An-Nur. Jadi ini berpengaruh juga kepada penataan rumah dan lain-lain. Nah, tapi yang sangat perlu untuk menjadikan perhatian kita adalah seperti yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi yang disampaikan bahwa generasi setelah kita harus lebih baik. Itu semuanya harus ditebus dengan doa, dengan pesan-pesan moral, dengan keteladanan. Jadi banyak petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana melakukan pembangunan sebuah generasi. Ini kaitannya juga dengan rumah. Ada doa di dalam surat Al-Mu'minun, Robbi anzilni munzalan mubarakan. Tuhan jadikan rumah tempat tinggalku, tempat yang syarat dengan keberkahan. Nah, kapan itu rumah menjadi munzalan mubarakan, penuh dengan keberkahan, itu disebutkan rumah itu akan berkah kalau di rumah tentu ada ketakwaan, rumah itu akan berkah kalau di rumah itu ada bacaan Al-Quran, rumah akan semakin berkah kalau di rumah itu juga sering nama Allah sering disebut, rumah akan tambah berkah kalau di rumah itu adalah
keakraban, ada persaudaraan, dan lain-lain. Munzalan mubarakan. Jadi pembangunan pembinaan generasi Qurani adalah tentunya terutama harus dimulai dari rumah. Maka tadi diajarkan oleh agama dari sejak mulai lahir sampai kepada bagaimana rumah juga harus menjadi munzalan mubarakan, munzalan mubarakan. Ada sebuah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam proses pendidikan, yaitu Nabi menyatakan mereka adalah ghairu zamanikum. Kalian harus ingat, anak-anakmu itu bukan generasi kamu. Nah, ini kan memberikan satu pelajaran kepada kita bagaimana kita mengetahui tentang suasana zaman yang sekarang tidak sezaman dengan kita, mempengaruhi pendekatan dan lain-lain. Nabi mengisyaratkan seperti itu. Saya kira suasana kehidupan sekarang ini juga penting untuk sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Yaitu tadi pesan dari Al-Quran. Bagaimana generasi setelah kita harus menjadi generasi yang lebih baik. Kebaikan itu tidak hanya nampak pada akhlak tentu saja, pada kecerdasan, pada akhlak, keterampilan, kemanfaatan, dan lain-lain. Nah, dulu saya sering mendengar tentang heart, hand, dan head, itu kira-kira harus seperti itu kan. Jadi ya cerdas, tapi juga hatinya soleh bersih, tapi juga terampil. Kurang salah satu menjadi tidak ideal ya. Jadi soleh tapi jadi beban orang lain, atau juga cerdas tapi kurang berakhlak. Ada cerdas dan berakhlak tetapi kurang terampil. Nah, itu tentu kurang sempurna. Nah, di sini mulai dari Islam mengajarkan diawali dengan pembangunan rumah tangga. Berbicara tentang membangun sebuah generasi yang Qurani, generasi yang baik itu, kita tidak bisa lepas daripada contoh uswah dari proses perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, utammima makarimal akhlak. Quran menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada teladan yang pada diri Rasul. Artinya keteladanan beliau itu yang wajib kita patuhi adalah setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi ternyata perjalanan hidup beliau dari kecil pun syarat dengan teladan. Walaupun belum berfungsi sebagai sumber hukum, tapi syarat dengan keteladanan. Apa-apa yang dialami oleh Nabi, kita yakin bukan sebuah kebetulan. Tetapi pasti ada sebuah rencana Tuhan menjadi teladan. Sekali lagi, walaupun tidak menjadi namanya sumber hukum, menjadi sunnah. Apa? Beliau lahir itu syarat dengan pengalaman pahit, karena begitu lahir ayah sudah tidak ada, baru beliau berusia 6 tahun, kemudian ibunya juga meninggal dunia, kemudian dirawat oleh kakek tidak lama, baru beliau berusia 8 tahun, 2 tahun bersama kakek meninggal dunia. Nah, kita lihat dari perjalanan hidup sejak kecil itu ada satu hal yang mungkin menjadi salah satu kunci beliau menjadi sosok pribadi yang sukses, yaitu akrab dengan kesulitan, akrab dengan penderitaan, biasa sabar dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, memanjakan anak tidak akan melahirkan anak-anak yang tanggung jawab. Jadi Rasul memberikan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh perjalanan hidup Nabi sejak kecil, syarat dengan tantangan, akrab dengan penderitaan, biasa dalam menghadapi kesulitan. Dan yang kedua tentu saja yang ini yang populer pada waktu itu. Beliau cerdas pasti, tapi kecerdasannya tidak begitu dipopulerkan. Tetapi yang telah dipopulerkan adalah kejujurannya. Al-Amin. Rupanya kejujuran ini harus menjadi bekal penting. Ya, mendidik anak pintar itu katanya lebih mudah daripada mendidik anak berakhlak baik dan baik. Jujur itu sehubungan dengan banyak tantangan itu. Nah, beliau kan kejujurannya itu luar biasa. Itu diakui oleh orang-orang yang memusuhi Nabi pun pada waktu itu. Nah, usia 8 tahun, sekali lagi bukan sebuah kebetulan, apalagi adalah sebuah penghinaan, tapi ini adalah sebuah rencana Tuhan. Sejak 8 tahun beliau itu harus dipaksa oleh keadaan untuk hidup mandiri. Dan yang beliau kerjakan adalah sebuah pekerjaan yang tidak populer.
kuli mengembalakan kambing kepunyaan orang kaya. Sebuah pekerjaan tidak populer. Pasti sekali lagi bukan sebuah kebetulan, tapi inilah sebuah ajaran yang diajarkan kepada kita, kepada generasi muda kita, yaitu tidak ada pekerjaan yang hina. Sepanjang halal menurut agama, benar menurut aturan berbangsa dan bernegara, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat seperti ini. Jadi semangat tadi tahan bandingan, akrab dengan kesulitan, akrab dengan penderitaan, dan yang kedua adalah tidak ada pekerjaan yang hina. Apa sepanjang halal dan benar menurut aturan berbangsa bernegara, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 8 tahun. Jadi beliau sudah mandiri sejak 8 tahun kemandirian. 12 tahun beliau menjadi pedagang. 12 tahun. Beliau diutus bukan untuk menjadi pembisnis, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Tapi fakta sejarah, beliau menjadi pembisnis itu, artinya mandiri, itu lebih lama, 50 tahun. Beliau menjadi nabi cuma 22 tahun, tapi jadi pembisnis beliau 50 tahun, sejak usia 12 tahun. 12 tahun pembisnis. 24 tahun menjadi pedagang yang sukses. 25 tahun beliau kemudian melakukan semacam sinergi bisnis. Sinergi bisnis, seorang yang punya modal, kekayaan, dengan bergabung dengan seorang yang punya keterampilan bisnis, yaitu baginda Rasul. Beliau sendiri waktu itu sudah kaya. Mas kawinnya kan sampai ada yang mengatakan 30 ekor unta, ada yang mengatakan 40 ekor unta. Jadi bukan kalau orang Sunda bilang bukan nyalindung kagelung, bukan. Nah, memang sinergi ini, sinergi. Nah, kemudian beliau 40 tahun dijadikan beliau sebagai nabi, sebagai rasul, aktivitas bisnis dikurangi. Nah, tetapi beliau tetap prinsip beliau kan bisa memberi. Nggak ada ayat bahwa beliau minta, nggak ada. Kalaupun minta bukan untuk beliau, tapi untuk yang lain. Itu prinsip memberi. Zakat, beliau haram menerima zakat. Begitu. Keluarga beliau tidak boleh menerima zakat. Harus bisa memberi, harus bisa berbagi. Jadi, nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian 52 tahun, sekitar 52 tahun, beliau menjadi de facto menjadi pemimpin sebuah masyarakat pada waktu itu. Dalam segala segi beliau pemimpinnya. Tapi beliau tetap berusaha mencari nafkah sendiri. Dan bisa beliau memberi, berbagi. Dan itulah yang dirumuskan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana seorang muslim itu bisa memberi. Nggak mungkin bisa memberi kalau kita nggak punya. Hanya mengandalkan warisan kan nggak mungkin. Harus bisa memberi. Nah, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ada sebuah contoh ini juga, menurut hemat saya, generasi Quran harus seperti ini. Yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat Makkah. Tapi pada waktu hijrah beliau menjadi miskin karena kekayaannya ditinggalkan di kota Makkah. Tapi dengan takdir Allah bertemu dengan Sa'ad. Ini adalah konglomerat Madinah. Rupanya Sa'ad tanggung jawab ini. Ini mitra bisnis saya miskin gara-gara beliau demi cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, maka beliau bermusyawarah dengan istrinya membagi dua kekayaan itu. Ya Abdurrahman, saya Sa'ad, saya kaya karena saya bermitra bisnis dengan Anda sekian tahun. Barang-barang saya Anda yang memasarkan di Makkah, maka sekarang Anda meninggalkan kekayaan demi cinta Anda kepada Allah, kepada Rasul. Saya punya tanggung jawab moral, saya bagi dua kekayaan. Tapi yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf pada waktu itu menjawabnya dengan syair, dengan puisi, yang antara lain adalah semoga Allah memberkati harta Anda, karena harta dengan sedekah, harta itu jadi tambah manfaat, tambah berkah. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan Anda, karena menurut hadis setiap sedekah itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Semoga Allah merahmati keluarga Anda, karena menurut hadis semakin banyak sedekah, rumah tangga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga yang lain. Dan beliau mengatakan, saya mohon maaf saudara, saya tidak siap menerima pemberian dari saudara. Karena saya tahu ada orang yang lebih memerlukan, ada orang yang cacat, ada anak yatim yang masih kecil, ada orang tua yang nggak bisa kerja. Mereka lebih berhak ditolong. Sedangkan saya masih kuat. Tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Yang luar biasanya dalam waktu pendek, Abdurrahman bin Auf, kemudian seorang pedagang yang udah bisa menjadi kaya lagi. Ini contoh dari sejarah Rasulullah SAW, bagaimana beliau menanamkan, menyempurnakan akhlak,
juga mengajarkan kepada umatnya itu bagaimana bisa bisa berbagi, bisa memberi. Artinya dia punya etos kerja, punya kemampuan bekerja, punya berusaha, dan selalu berusaha menghimpun harta untuk bisa dibawa, bukan untuk ditinggalkan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menyangkut akhlak. Dan Quran mengajarkan kepada kita memang seperti kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan harta itu, kesimpulan umum adalah bagaimana kita ini harus berusaha mendapatkan kekayaan untuk berbagi. Dengan berbagi, itulah yang akan kita bawa meninggal dunia. Generasi itu yang diharapkan sekarang, dari yang saya kembalikan tadi, generasi yang hand dan head-nya baik, yaitu yang cerdas, yang soleh, tapi juga yang terampil. Jangan menjadi beban, tapi harus bisa meringankan orang lain. Tapi sekali lagi dikemas dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ini cerita-cerita lama klasik di zaman Nabi ini menjadi dorongan kepada kita, dan saya kira kita merasakan tantangan yang cukup berat dihadapi oleh kita sekarang ini karena ya teknologi selain melahirkan sesuatu yang baik, tapi juga kita tahu ada muatan-muatan yang dapat merusak generasi muda, terutama yang berkaitan dengan akhlak. Tapi insya Allah dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi terutama dalam membangun rumah tangga, tentu saja ini sangat-sangat membantu, yaitu berusaha untuk memberikan pesan-pesan moral, mendidik dengan baik, dan yang kedua adalah tidak boleh menganggap ringan kekuatan doa, itu senjata doa. Dan kemudian yang ketiga tentu saja adalah keteladanan kita. Tidak bisa hanya pesan-pesan saja, tapi juga keteladanan yang sering-sering ini kita dihadapkan dengan problem dalam membangun keteladanan sesuai dengan tantangan keadaan yang ada. Barangkali inilah Bapak-Bapak dan Ibu yang sempat dapat saya sampaikan. Kaitannya barangkali tadi lupa dengan Al-Quran, generasi Quran, memang bagi kita sebagai Muslim, Rasul berpesan kita harus bersama-sama dimanapun berada dengan Al-Quranul Karim. Anak kita tidak boleh buta huruf Al-Quran. Anak kita harus akrab dengan Al-Quranul Karim. Akrab kita harus terbiasa dengan Al-Quranul Karim. Jangan ada sampai perpustakaannya tidak ada Al-Quran. Dia harus bersama Al-Quranul Karim. Ya, dibacanya dapat pahala, dipelajari tambah nikmat, tambah banyak ilmu, bahkan dizikirkan menjadi obat, itu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih Bapak Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid sudah menyampaikan kepada kita semua bagaimana regenerasi bersama Al-Quran. Silakan bagi jamaah sekalian, para partisipan yang akan mengajukan pertanyaan. Sudah bergabung alhamdulillah 163 partisipan dari seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan juga alhamdulillah sudah bergabung tadi Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan juga Bapak Ketua DKM Profesor Oki Suarsa, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua. Sebelum disampaikan pertanyaan, silakan, kami masih menunggu, bisa dituliskan di chatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali disampaikan bagaimana kejadian-kejadian yang sangat berkaitan dengan pentingnya regenerasi yang dicontohkan oleh terutama dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan generasi-generasi yang sangat baik sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita semua sampai dengan saat ini. Dan juga tadi juga disampaikan oleh Pak Kiai bahwa regenerasi itu sangat penting sekali untuk diperhatikan, sampai kita harus mulai memperhatikan regenerasi ini dari mulai mencari jodoh ya Pak Kiai ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai demikian, gimana caranya kita harus mendapatkan jodoh yang baik, bagaimana memilih keturunan yang baik, dan juga bagaimana saat mengandung dan saat mendidiknya, disampaikan juga oleh Pak Kiai.
Dan juga disampaikan oleh Pak Kiai bahwa mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa, dan itu tentu saja bukan sebuah kebetulan. Dari mulai perjalanan hidup beliau yang akrab dengan berbagai kesulitan dan perjuangan beliau, pekerjaan yang sungguh sangat tidak populer, hanya menggembala kambing saat beliau kanak-kanak dan remaja, dan juga beliau mulai berjualan, berdagang, yang bagi sebagian orang itu adalah hal yang sangat sulit ya untuk berjualan itu. Dan juga keteladanan Nabi yang dipublish itu bukan kecerdasannya, kepintarannya dan bagaimana, tetapi yang dipublish dalam Al-Quran itu adalah kejujurannya. Tadi Pak Kiai sampaikan begitu, karena ternyata kejujuran adalah hal yang sangat penting dan sulit sekali untuk menciptakan generasi-generasi yang jujur, anak kita dan juga dalam lingkungan apapun. Ternyata kejujuran adalah hal yang ditekankan dalam kehidupan Nabi, sehingga Nabi mendapat gelar yang sampai sekarang tidak pernah kita lupakan, yaitu gelar Al-Amin. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa Nabi senantiasa menekankan prinsip untuk terus memberi, bersedekah, tidak hanya dalam keadaan beliau saat sedang kaya raya, tetapi juga Nabi saat beliau sedang susah, saat sedang berada dalam kondisi yang dikatakan miskin, beliau tetap memberi, dan juga beliau menerapkan kepada dirinya untuk tidak menerima sedekah dan juga zakat fitrah. Itu mungkin yang saya tangkap secara garis besar dari paparan dari Pak Kiai. Dan alhamdulillah pertanyaan sudah hadir dari Bapak Ketua DKM, Profesor Dr. Oki Suarsa. Alhamdulillah, Pak Kiai, saya akan bacakan Pak Kiai ya, pertanyaannya Pak Kiai ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz Miftah. Selain Nabi yang mempunyai keturunan saleh, ada juga Nabi yang istri atau anaknya ingkar. Mohon penjelasan tentang hal itu Pak Kiai. Hatur nuhun sebelumnya Pak Kiai. Begitu Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Ya. Ya. Jadi dalam ikhtiar manusia itu manusia itu punya kewajiban untuk berikhtiar ya. Manusia itu berikhtiar. Itu yang penting. Jadi yang dicatat oleh Allah itu adalah usaha. Artinya ini sebetulnya ayat-ayat itu turun terutama sekali ketika Rasulullah SAW sendiri berhadapan dengan orang-orang yang mungkin secara nalar aneh masih menolak juga begitu. Sudah dijelaskan, sudah diberi teladan, sudah didoakan, masih begitu juga. Makanya dalam Quran banyak sekali ada ayat beberapa kali. Wa ma anta illal balagh. Muhammad, kewajiban kamu menyampaikan. Tidak usah kamu merasa kecewa, jangan kecewa. Kewajiban kamu menyampaikan. Itu luar biasa. Wa ma anta bimusyaitir. Engkau nggak bisa maksa. Itu Allah Subhanahu wa taala adalah sejumlah contoh. Dimulai dari contohkannya itu sebetulnya dari sejak Nabi Adam ya, ada Kabil yang juga bunuh Habil. Kemudian Nabi Nuh berhadapan dengan problem putra ya, ketika ada peristiwa bahwa keluarganya supaya selamat atau putranya malah tenggelam, kata Nabi Nuh, itu kan anak saya. Maka Allah menyatakan itu bukan anakmu. Nah, dia itu. Kemudian Nabi Lut ya, istrinya lantas. Kemudian dalam kisah Nabi Yusuf juga ada kakak putra Nabi Yakub itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri berhadapan dengan paman-pamannya yang pintar-pintar, bangsawan segala macam. Ternyata justru paman-pamannya yang memusuhi beliau itu Abu Lahab dan Abu Jahal yang paling terkenal. Nah, semua itu memberikan pelajaran kepada kita wajib berusaha dan berikhtiar. Tapi ketika apa yang kita lakukan ikhtiar itu tidak maksimal, kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah artinya pertama harus menyadari tentang kedoifan kita. Yang kedua adalah kedoifan. Yang kedua artinya seseorang itu harus maksimal selain ikhtiar yang didukung oleh nalar, juga adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan segala-galanya Allah yang menentukan. Jadi contoh seperti Nabi yang putranya tidak baik, tentu itu adalah sebuah pelajaran bagaimana manusia tetap hanya punya kewajiban menyampaikan dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hasilnya sepanjang kita sudah berusaha. Amal itulah yang dinilai.
ini juga saya kira penting supaya kita tidak menjadi putus asa, karena tidak sedikit saya sering mendapatkan keluhan, Tuhan tidak sayang kepada saya sudah baik kok anak saya begitu terus. Apa kesalahan saya? Apa? Ya, apa kesalahan kita penting. Ketika kita gagal mendidik anak, ada baiknya. Harus introspeksi, apa? Apa kurang teladan, apa kurang berdoa kita, atau salah pergaulan? Baik sekali. Tapi setelah berusaha maksimal nggak berhasil, nah itu. Seperti apa yang Allah sampaikan kepada Nabi. Wa ma anta ilal balag. Kewajiban kamu menyampaikan. Sampaikan, itu urusan aku memberi hidayah atau tidak. Nah, ini saya kira yang penting. Jadi Allah akan menilai amal kita, tapi Allah tidak akan menilai hasilnya. Jadi ada yang hasilnya sedikit tapi amalnya banyak, itu lebih baik daripada yang hasilnya baik tapi bukan hasil dia, tapi orang lain sebetulnya, karena kumpulan kebetulan. Jadi kita dinilai amal gitu. Makanya inilah barangkali kita tidak bisa sombong karena kita memiliki kemampuan mendidik, kemampuan segala macam, tetap ke sana. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira yang bisa saya jawab, Prof. Alhamdulillah, baik Prof. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lanjutan yang masuk Pak Kiai. Ada ada 3 pertanyaan sekaligus Pak Kiai. Masya Allah. Ini siapa yang mau di-mute? Terima kasih. Sebentar saya untuk pertanyaan saya coba baca dulu Pak Kiai ya. Oke. Baik Pak Kiai, ini ada 2 pertanyaan yang sepertinya sangat similar sekali. Dari Bapak Ruby, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mendidik anak supaya lebih dekat dengan Al-Quran? Tetapi pihak suami, di sini disebutkan suami, masih santai-santai saja dalam mendidik anak. Dan dari Bapak Agus Rizal ini sangat memiliki korelasi seperti pertanyaannya. Assalamualaikum. Bagaimana menegur anak-anak yang sudah aktif sekali dengan games online, TikTok yang tak bermanfaat, YouTube yang tidak sesuai dengan umurnya, media sosialnya diingatkan, tetapi akhirnya mereka tetap tidak menganggap ortunya, mengganggu aktivitas mereka yang mungkin kurang bermanfaat. Apalagi kondisi sekarang media daring itu sangat gencar digunakan, jadi memang pertemuan tatap muka yang belum bisa dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk anak-anak kita. Itu mungkin Pak Kiai, 2 dulu saya bacakan. Bangga Pak Kiai. Pak Kiai sepertinya di mute ini ya, Pak Kiai. Salam. Halo, 1, 2. Ya, sudah masuk Pak Kiai. Ada. Ada. Ya, tentu yang paling ideal itu adalah bagaimana bapak sama ibu harus menjadi teladan, sehingga kalau terpaksa ada sesuatu yang tidak baik, anak-anak jangan tahu. Itu yang paling ideal. Jadi kalau terpaksa kelihatan santai-santai agak malas, jangan diperlihatkan sama anak itu. Jadi kelihatan mungkin ada unsur, kalau kita memperlihatkan kebaikan kepada anak, itu maksudnya tidak ria, tapi itu adalah uswah hasanah. Jadi kita harus memperlihatkan yang baik, menyembunyikan yang tidak baik. Tapi kalau kepada orang lain mungkin ada unsur ria, ingin pamer ya. Tapi kalau kepada anak memang harus pamer kebaikan. Yang tidak baik jangan tahu. Anak taunya baik saja kita. Itu salah satu ajaran dalam agama kita. Jadi ya tentu kembali kepada soal niat ya. Tapi pada dasarnya keteladanan itu adalah sering-sering lebih lebih berpengaruh ya daripada hanya sekadar himbauan uswasan. Jadi berkata katanya dengan perbuatan lebih efektif daripada berbuat dengan perkataan katanya. Dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah dengan keteladanan itu. Jadi memang harus sama-sama baik ibu maupun bapak. Artinya kalau ada sesuatu yang dirasakan kurang memberikan contoh, ini harus diawali dengan saling menyadarkan dulu di antara suami dan istri. Nah, paling tidak tadi jangan mempertontonkan ketidakbaikan kepada anak. Sebab barangkali bapaknya
mempertontonkan 2 kali, nanti anaknya jadi 4 kali tidak baiknya begitu. Itu tuh yang diajarkan saya kira di dalam segala hal terutama di dalam agama keteladanan. Yang berikutnya adalah harus sama-sama menyadarkan. Untuk menyadarkan sebut saja suami atau istri yang merasa kurang itu juga bisa artinya sama dengan kekuatan doa, dengan terus kita sabar, memberikan nasihat, memberikan saran. Kekuatan doa pun itu ada salah satu namanya silahul mukminin katanya. Senjata ampuh orang mukmin itu adalah kekuatan doa. Dengan bangun salat malam mendoakan, jadi doanya jangan hanya doa untuk anak, kalau kita doa juga untuk bapak, untuk bapaknya atau untuk ibunya dan seterusnya. Kemudian inilah problem yang sama-sama kita hadapi. Jadi sosial media ini selain memberikan kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan, tapi juga ada dampak yang sudah dirasakan, yaitu jadi lupa sesuatu yang lebih penting. Dan ini juga saya kira faktor keteladanan, faktor perhatian dari orang tua. Kemudian yang ketiga tentu saja kembali adalah bagaimana kita menghadapi itu juga dengan kekuatan doa kita, dengan sholat malam, ya, dengan sholat, dengan saum, dengan ibadah-ibadah lainnya, itu bisa menjadi namanya tawassul. Tawassul itu perantara supaya dikabulkan keinginan kita, doa kita dikabulkan, itu dengan amal-amal kebaikan. Dengan amal kebaikan selain dengan dengan amal kebaikan selain dengan kita memanggil nama Allah, memanggil nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu. Umpamanya saja, ada kan beberapa nama dalam Asmaul Husna, apa yang kita minta? Kalau kita minta supaya ia memberi hidayah, ya hadi. Kalau kita minta rezeki, kan Allah, ya Allah, ya Razzaq, gitu. Kalau minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Bahkan ada ajaran lagi, kalau kita minta kepada Allah, rendahkan diri kita. Ini dhaif, lemah, Tuhan, saya lemah, saya bodoh, saya miskin. Melohlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya sekali lagi, kita wajib berusaha, kita wajib berdoa, kita wajib meminta kepada Allah, hasilnya Allah yang menentukan. Baik, alhamdulillah Ustadz. Jadi dari 2 pertanyaan tadi, sepertinya 3 ya Ustadz ya, tadi mau optimalkan ikhtiar, optimalkan doa, dan juga teladan Ustadz ya. Teladan. Baik Ustadz, sangat inspiratif sekali. Dan ini dari Dr. Susi Susana Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Bagaimana pandangan Bapak Kiai mengenai regenerasi di bidang kedokteran di tengah kondisi seperti saat ini yang sangat banyak sekali tantangan? Jadi regenerasi di bidang pendidikan kedokteran. Itu Ustadz, itu dulu mungkin Pak Kiai. Yang pasti kalau peminat tambah banyak. Minat banyak kan. Yang daftar ke Unisba antri terus, yang terima kemana-mana juga antri. Jadi minat masih begitu besar untuk menjadi fakultas kedokteran. Ini tanggung jawab lembaga nih sekarang. Bagaimana orang yang begitu berminat untuk menjadi dokter bisa dididik, dibina menjadi dokter-dokter yang unggul begitu, dokter-dokter yang unggul. Ya saya kira bapak-bapak tentu lebih tahu, kalau dari segi kuantitatif saya kira pasti lebih. Dan kualitas pun mungkin menurut hemat saya, karena sekarang peluang orang untuk belajar agama lah terutama yang saya lihat itu kan lebih sekarang dibandingkan dengan masa lalu. Nah, cuma mungkin tadi tantangan sama godaannya juga lebih modern, lebih aktif juga tantangan. Kembalilah pembekalannya adalah pembekalan selain keterampilan bagaimana dia menjadi petugas medis, juga harus punya keterampilan dia bagaimana menjadi dokter yang soleh. Itu dibekali dengan akhlak yang soleh. Diyakinkan barangkali bahwa yang maha menyembuhkan adalah sana. Sehingga seorang dokter yang baik harus dekat-dekatlah dengan yang maha menyembuhkan itu, dengan menyembuhkan. Kalau yang saya lihat, karena saya dari tahun 70 juga di Asipa dulu. Jadi saya lihat anak-anak muda sekarang yang di kedokteran semakin pemahaman tentang keagamaan, pengamalannya semakin meningkat menurut hemat saya, mudah-mudahan.
Ya, baik Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Semoga menjawab ya Dokter Susi dari penjelasan dari Pak Kiai. Dan pertanyaan selanjutnya dari dokter ini Yudi Pratiwi. Eh, Assalamualaikum Pak Kiai, senang sekali bisa mendengar langsung dari tausiah Bapak yang sangat menenangkan. Mohon izin bertanya, yang disebut bangkrut di dalam ibadah, apakah termasuk saat melampiaskan kekesalan kepada orang lain? Emosi barangkali Ustaz. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Bagaimana cara mengendalikannya? Apakah sebaliknya katanya Ustaz? Apakah boleh kita menenangkan diri dengan cara menganggap perlakuan orang kepada kita itu, terus kita menanggapinya dengan tidak emosi, maka orang yang membuat kita kasar tersebut, yang tidak sopan atau kasar dan bagaimana, itu segala pahalanya akan kembali ke kita, Ustaz. Jadi kita boleh nggak, misalkan kita tidak marah itu karena kita niatnya, ini pahalanya buat saya, barangkali begitu, Ustaz. Itu Ya, Ustaz mungkin. pertama iya ya. Yang pertama tentu saja jangan kita sampai berdoa untuk itu ya. Mudah-mudahan saya didolimi supaya tidak saya dimaafkan, nggak boleh. Tapi ketika orang melakukan sesuatu ketidaknyamanan, entah kedoliman atau tindakan apa saja, kita belajar dari peristiwa Kabil dan Habil. Ya, ketika Kabil itu kakaknya bawa alat pembunuh pedang begitu atau golok, dia tidak mau bawa golok. Dia tidak mau. Saya tidak, karena saya tidak mau membalas. Silahkan Anda lakukan, tapi tanggung jawabnya adalah Anda begini. Tanggung jawabnya adalah dosa saya ditanggung oleh Anda begitu kira-kira. Dia memberikan nasihat dan dia tidak melayani itu. Itu ada cerita Habil dan Kabil ya, itu dicontoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi memang betul di dalam secara teologis begitu, kalau kita dizolimi itu doa dikabulkan. Ketika kita dizolimi, rahmat Allah terbuka untuk kita. Tapi tidak boleh kita punya program untuk itu supaya dosa diampuni. Terus kita pesan tolonglah dizolimi, gitu tidak. Jadi ada semacam pelajaran. Tapi sekaligus juga tadi menorong kepada kita supaya lebih tenang, tidak menjadi gelisah. Orang zalim, kemudian kita yang jadi menderita, padahal mestinya dia yang menderita yang dosa. Bagaimana itu memanfaatkan peristiwa yang orang lain bertujuan tidak baik, tapi justru kita menjadi baik. Nabi maunya mengajarkan 3 sikap ini. Berjiwa besar, kata Nabi, kalau 3 itu 1. Maafkan orang lain yang berbuat salah kepadamu. Yang kedua, hubungkan tali persaudaraan dengan orang lain yang tidak mau bersaudara dengan kamu. Dan kemudian tolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Nah, itu kamu berjiwa besar, kata Nabi. Kalau kamu ulurkan tangan kepada orang lain yang mengulurkan tangan kepada kamu, itu biasa, kata Nabi. Kalau kamu banyak menolong orang lain karena dia banyak menolong kamu, itu juga biasa. Nah, kalau kamu maafkan orang lain karena orang lain memang minta maaf kepada kamu, biasa. Tapi yang berjiwa besar itu, kata Nabi, kalau kamu siap ulurkan tangan kepada orang lain yang zalim kepadamu, kamu siap menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kepadamu, dan kamu siap juga adalah bersilaturahim dengan orang lain yang memusuhi kamu. Jadi berjiwa besar. Jangan kamu jadi pendendam, itu luar biasa Nabi. La taqulu imma taquluna in ahsanana ahsanan nas. Jangan kalian menjadi pendendam. Kalian berkata, orang lain berbuat jahat, ya saya juga jahat lah. Kalau orang lain berbuat baik, saya juga berbuat baik. Kata Nabi, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya harus berbuat baik. Kalau orang lain berbuat zalim, saya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan minta dizalimi. Jadi sikap kita adalah bagaimana kita menghilangkan rasa dendam, karena dengan dendam, yang zalim tambah gembira. Karena kita jadi sama-sama berdosa. Jadi ketika orang lain zalim, kita terima. Kalau bisa kita sadarkan, kita kalau tidak, pasrahkan kepada Allah. Sampai Quran memberikan kepada kita wirid khusus. Asalnya kepada Nabi tentu, dalam ujung surat At-Taubah, Al-Bara'ah itu. Nah, di surat Al-Bara'ah itu kan menggambarkan bagaimana Allah murka kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim dan lain-lain. Lantas ayat terakhir Allah memuji Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Padahal kepada mereka itu telah datang Rasul yang sangat luar biasa, penuh perhatian, penuh pengorbanan, penuh keikhlasan. Tapi Quran menyatakan tapi Muhammad, walaupun kamu sudah habis-habisan baik, ada saja itu yang orang yang jahat kepadamu. Apa firman Allah? Fakul, nyatakan olehmu. Ini bisa dijadikan zikir ini ketika kita banyak masalah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Atau dalam hadis digabungkan antara dua ujung ayat. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Bebaskan aja semua, kita tidak terbebani gitu. Ini adalah yang kita dapatkan wirid-wirid dari Nabi, dari Quran yang menjadi pengobatan spiritual gitu, supaya kita tangguh. Yang dolim jangan dibawas dengan dolim, melakukan dolim kepada orang dolim sama dolimnya. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan hanya hiasan retorika Nabi itu, memang dipraktekkan oleh beliau. Ya, di Taif dilempari oleh batu, beliau malah doakan supaya mereka dapat hidayah petunjuk Allah. Ketika beliau sedang sujud disiram oleh darah unta, beliau bangun, ya Tuhan, dia tidak tahu bahwa aku Rasulmu, berilah dia petunjuk supaya dia menjadi sahabatku. Dia masuk Islam menjadi sahabat Nabi dan seterusnya. Luar biasa. Nah, tentu ini adalah teladan yang paling baik. Tapi ada kalanya orang zalim itu harus diberi sanksi. Nah, ini proses hukum namanya. Ada sanksi. Ya, nanti kalau segala macam yang jahat maafkan, nanti nggak kapok-kapok. Harus ada juga lembaga. Tapi kalau urusan pribadi kita, makanya ada dalam Islam ada 3 sikap. 1 zalim, yang kedua adil, dan yang ketiga ihsan. Zalim itu orang lain berbuat kejahatan sedikit, balas dengan kejahatan yang lebih besar. Itu zalim. Kemudian yang kedua ada yang pas-pasan, ya proses saja secara hukum, adil namanya. Tapi ada yang ketiga namanya ihsan. Ihsan itu adalah sabiqum bil khairat, semangat kompetitif dalam ketakwaan. Jadi ketika kita pulang dari masjid sandal hilang, ya kita ya sudahlah hilang, namanya pas-pasan aja. Tapi kalau kita mengatakan ya sialan, mudah-mudahan biar mati 7 turunan, nah ini dolim namanya. Tapi kalau katakan mudah-mudahan manfaat untuk sholat, kemudian dibawa ke masjid, nah itu ihsan. Ya, luar biasa kalau sudah ihsan. Dan itulah puncak keimanan seseorang itu kalau sudah ihsan. Kalau menyembah Allah, merasa melihat Allah, dimanapun dia berada, selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga malu berbuat dosa. Dan yang ketiga, semangat kompetitif. Ingin berbuat baik. Orang lain tidak berbuat baik, urusan dia. Saya harus berbuat baik kepada orang lain. Inilah puncak keimanan. Ya, baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Nanti insya Allah acara ini akan kita akhiri dan tidak akan sampai 21.30 Pak Kiai ya. Nanti kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Ini sekitar 20 menit lagi harus kita akhiri, dan silakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan, nanti juga akan kita pilihkan, kita batasi. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Dr. Dindin. Gini, Ustadz, katanya profesi dokter itu adalah profesi yang paling mulia selain guru dan ulama. Bagaimana kiat yang paling mudah untuk mengendalikan niat dan sikap kita agar semua pekerjaan kita dalam melayani pasien itu bernilai ibadah? Lalu, apakah saat kita berniat menjaga kesucian diri dengan wudhu, tapi kita melayani pasien yang berlawanan jenis barangkali, apakah wudhu kita jadi batal? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya, semakin mulia sebuah profesi atau kegiatan, semakin besar tantangannya. Iblisnya juga semakin pintar. Itu harus siap. Begitu jadi dokter, begitu jadi barangkali pendakwah, kegodaannya bisa lebih banyak. Oleh karena itu, kalau kita mampu sabar, kalau kita mampu tetap istiqamah dalam ajaran, tentu mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Di dalam ajaran agama Islam, ada hal yang juga yang disebut idtirar, kemadaratan-kemadaratan. Itu penting dalam bidang kedokteran, saya yakin. Seperti yang dicontohkan tadi, kita nggak boleh sentuhan pria wanita yang bukan mahram. Tapi sebagai dokter masa nggak nyentuh. Nah, ini madarat. Tapi kembali kepada hati. Ini adalah melaksanakan tugas atau niat buruk dan lain-lain. Allah yang maha tahu.
Begitu juga hal-hal yang sama. Seorang yang menyampaikan ajaran agama juga hanya Allah yang Maha tahu. Ini apa ini niatnya ini? Popularitas atau ingin dapat pujian atau betul-betul melaksanakan tugas hanya Allah yang Maha tahu. Tapi karena profesi sebagai dokter, sebut tadi profesi juga mungkin sebagai kiai atau sebagai pendakwah juga lebih bisa mulia, tapi penuh tantangan. Jadi bekal ininya harus lebih kuat, keimanannya harus lebih kuat. Jadi sholatnya harus lebih mantap supaya dapat bimbingan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena tantangannya berat, iblisnya juga bisa lebih pinter-pinter, sehingga kita harus memperkuat daya tahan kita. Daya tahan itu dari mana? Dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu adalah doa orang tua, segala macam kebaikan kita kepada istri, kebaikan kita kepada suami, kebaikan kita kepada anak-anak yatim, itu juga menjadi bahan-bahan bekal-bekal untuk memperkuat keimanan. Banyak sedekah itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menguatkan iman, menghindarkan diri dari berbagai macam keterpurukan atau dosa. Itu juga jadi dengan amal-amal yang baik gitu. Jadi yang penting saya kira jadi apapun lakukan niat dengan ikhlas. Kalau ada sesuatu yang sesuatu yang menurut ini bertentangan dengan agama, kembalikan. Ini idtiror terpaksa atau karena nafsu. Kalau karena terpaksa, Allah Maha mengetahui. Nah, mengenai wudu itu nggak ada masalah karena yang pasti kalau wudu batal itu kan kalau hubungan kalau ada yang keluar dari kubur dan dubur. Kalau sentuhan itu di kalangan para ulama juga itu namanya debatable, tapi ada baiknya. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih mulia. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin seorang dokter kalau wudhu dulu ini pada sempat sentuhan, nah itu bisa ada tempat kembali kalau itu. Yang mazhab-mazhab yang menganggap tidak batal, hanya sekadar sentuhan. Tapi kalau dalam suasana yang memungkinkan wudhu lagi, tentu adalah keluar dari perbedaan pendapat itu lebih tenang begitu. Nah, yang paling penting adalah tadi hati betul-betul niat yang baik. Kalau harus berhadapan ini aurat dan lain itu adalah dalam suasana keterpaksaan, tidak ada jalan lain kecuali harus dilakukan. Nah, tentu setan akan selalu menggoda kita. Ingat saja kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, nah ini setan sedang mengganggu nih. Ibadah kita menjadi keberkahan hidup kita menjadi berkurang. Ya. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebelum kepada pertanyaan yang lain yang masuk dan juga mohon maaf kepada ini pertanyaan yang masuk mungkin yang similar dengan pertanyaan sebelumnya sudah diwakili jawabannya gitu. Dan mohon izin bertanya dari saya Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai sikap kita sebagai orang tua yang memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan. Tadi disampaikan dalam paparan Pak Kiai bahwa pentingnya kita mengajarkan bagaimana agar anak itu menjadi seorang anak yang soleh terlebih dahulu Pak Kiai ya, gitu. Terlepas dari apapun profesi nanti dia di kehidupan dunia. Tetapi pada kenyataannya kita sebagai orang tua ada rasa memiliki kekhawatiran bagaimana kehidupan anak kita nanti di dunia, Ustadz. Baik kesejahteraannya, kehidupan rumah tangganya nanti seperti apa. Jadi bagaimana untuk membatasi itu, Ustaz? Jadi kita juga selain ada kekhawatiran bagaimana amal soleh beliau yang tidak bisa dilaksanakan, juga kehidupan rezeki dia di dunia itu seperti pekerjaan segala kita juga ada kekhawatiran. Bagaimana Ustaz kita mensikapi sebagai orang tua? Sikap seperti itu tidak salah karena Quran sendiri menyatakan hendaklah kamu takut jangan sampai melahirkan generasi yang lemah. Lemah itu bisa lemah iman, bisa juga lemah ekonomi, bisa juga lemah segala macam. Jadi kita juga harus punya cita-cita bahwa anak-anak kita jangan menjadi generasi yang lemah, termasuk lemah ekonomi. Apalagi kalau kita membaca dalam hadis kan kefakiran itu ada kecenderungan mudah untuk dikufurkan. Itu juga sinyal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu ada keseimbangan tadi. Kalau saya sebutkan dari pelajaran saya dulu jadi mahasiswa, bagaimana tadi otaknya yang cerdas, juga hatinya yang soleh, tapi juga
tangannya juga terampil, kita jangan jadi beban orang lain. Harus bisa. Itu kan saya kira dalam rangka itu. Jadi kalau niatnya itu supaya dia bisa hidup, supaya bisa memberi, menjadi ibadah juga. Jangan kita punya target anak kita asal soleh aja lah, biar aja nggak boleh. Ya tetap dia soleh, dia juga bisa memberi, bisa bermanfaat, bisa berbagi. Karena ciri orang takwa itu selain sholat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu disebutkan jelas di awal Al-Baqarah itu. Bisa berbagi, harus menjadi anak yang bisa berbagi. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang penutup barangkali Ustaz ya, sebelum nanti ditutup dengan doa. Ini pertanyaan sebetulnya sedikit mirip dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari dokter Diana. Assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana hukumnya untuk tidak dendam terhadap seseorang dengan cara kita menghindar dari orang tersebut atau bahkan memutus silaturahmi? Terima kasih penjelasannya. Begitu Ustaz. Ya, betul. Dendam itu adalah merupakan amradul qulub dalam ajaran agama itu, penyakit hati yang bisa menyebabkan kita jadi sakit. Bapak dan Ibu tentu pada maklum. Orang yang buruk sangka biasanya nggak sehat, orang pendendam itu biasanya nggak nyaman, berbeda dengan orang yang pemaaf, orang yang berjiwa besar. Itu kita sama-sama sudah tahu. Tapi yang namanya iblis, setan terus menggoda kepada kita. Kita harus berhindar. Berhindar dalam arti satu, mungkin mengurangi pertemuan. Kalau setiap bertemu begini, sudahlah. Tapi tetap dengan cara yang baik tentu. Yang kedua adalah bagaimana menyadarkan dia langsung oleh kita atau oleh orang lain yang punya wibawa, yang didengar kalimat-kalimatnya. Yang ketiga, orang yang tidak baik sering-sering kalau disikapi baik dia sendiri jadi berubah. Banyak orang itu. Kalau dilawan malah dia tambah gila gitu. Tapi kalau dengan baik, jadi dengan baik, dengan senyum oleh kita, dengan disapa, malah jadi banyak orang menjadi baik dengan cara yang begitu. Nah ini juga harus menjadi bahan bagi kita. Sekali lagi kita tidak boleh juga melemahkan kekuatan doa. Orang yang tidak baik doakan supaya dia menjadi orang yang soleh, supaya dimaafkan dosa dan kesalahannya. Ini berat, merasa rugi, padahal nggak rugi, nggak punya modal, nggak pakai modal kan, dan doakan aja. Contoh Rasul adalah contoh yang terbaik. Tapi sebagai manusia kita sedikit jengkel, segera aja lah istighfar, astagfirullahaladzim. Sedikit gemas gitu ingin membalas, segera aja astagfirullahaladzim, istighfar, jangan terus dibela gitu. Pembelaan terhadap dosa menjadi dosa gitu. Ya sudah salah sudah dibela, maksud saya begini, ini soalnya, malah tambah jadi bengkak gitu dosanya. Lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah terima kasih paparan yang sudah disampaikan begitu bermakna dan sangat jelas sekali. Dan juga mengucapkan terima kasih pada partisipan yang telah mengajukan pertanyaan. Dan juga kami sampaikan sekali lagi bahwa kajian Ashifa akan tetap berjalan seperti ini melalui media virtual sampai dengan keadaan kembali memungkinkan untuk kita dapat melaksanakan kajian secara offline di Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan juga di sini ada 165 partisipan yang sudah bergabung dan sepertinya tidak hanya dari Fakultas Kedokteran Unpad saja, ada juga dari keluarga besar Unpad, dari Vkom, dari fakultas yang lainnya juga alhamdulillah sudah bergabung. Kami informasikan Masjid Ashifa adalah masjid yang berlokasi di Gedung Eijkman, Rumah Sakit Pendidikan Unpad di Jalan Eijkman nomor 38. Berhadapan dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saat ini memang masih dalam situasi pandemi, jadi masih belum bisa melaksanakan kegiatan secara normal. Apalagi di Masjid Ashifa, di Gedung Eijkman saat ini ada mobile lab, Prof, yang mobile lab BSL 3 yang diresmikan pada waktu itu oleh Pak Gubernur untuk meneliti vaksin-vaksin, sampel-sampel virus COVID-19 saat ini. Kita doakan bahwa semoga para tenaga medis dan para peneliti yang terlibat di dalamnya semoga Allah berikan kemudahan, pertolongan dan menjadi jalan kebaikan agar membaiknya wabah yang saat ini kita semua rasakan. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah hadir saat ini, dan juga Pak Ketua DKM, Prof. Oki Suarsa yang senantiasa terus mensupport kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
Barangkali ada yang mau disampaikan, Pak DKM, Prof. Oki, mangga. Ya mungkin tidak begitu terdengar barangkali. Baik Pak Kiai, silakan untuk ditutup. Sebelum ditutup, silakan untuk memimpin kami untuk berdoa secara singkat barangkali Pak Kiai. Baik, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid yang telah bergabung bersama kami semua di Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran secara online. Semoga kehadiran beliau dan paparan ilmunya menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga merupakan informasi kepada para jamaah sekalian, insya Allah pada minggu yang akan datang, minggu depan, kajian online akan dilaksanakan kembali dan insya Allah pemateri yang hadir adalah Ustadz Dr. Amiruddin. Semoga kita semua Allah mudahkan kembali untuk bersama kembali bergabung dalam kajian virtual ini. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang akan menitipkan, menginfakkan sebagian rezekinya, silakan untuk karena belum bisa bertatap muka, silakan untuk melakukan media transfer melalui rekening Bendahara Ashifa yang sudah senantiasa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan yang telah memudahkan menjalankan kemudahan terlaksananya acara pada malam hari ini. Juga sekali lagi terima kasih saya mengucapkan kepada Pak Kiai Profesor Dr. Miftah Farid. Terima kasih sekali. Jazakallah khairan katsiran Pak Kiai. Mohon izin nanti akan kami jadwalkan kembali pada kesempatan yang berbeda Pak Kiai ya. Hatur nuhun. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari MIR IT yang senantiasa memfasilitasi kegiatan ini, mengawal sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala satu apapun. Sekali lagi didoakan ya, itu istrinya Bapak Panji, beliau adalah host kita saat ini yang membuka acara kita secara daring, yaitu Pak Panji. Istrinya saat ini sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan dan bisa segera berkumpul kembali di rumah bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dan semoga kita berjumpa kembali di minggu depan pada waktu yang sama dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun Dr. Ismet, Dr. Jul, sadayana. Hatur nuhun. Nuhun Pak Adriana. Adekan gabung deui Adekan hatur. Insyaallah. Mingguan payu Dr. Ustadz Am Amiruddin. Sekarang insyaallah ada Ustadz Ahum juga insyaallah akan hadir bersama kita nanti di minggu yang ketiga. Dan ada kajian tahsin Quran juga nanti. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Hatur nuhun pisan sudah bergabung semuanya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan. Karena Hatur nuhun, bangga, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Adri. Iya Pak Adi, gimana Pak Adi? Ya, tutup ya. Pak Adi. Ya Pak Adi, hatur nuhun, bisa hatur nuhun. Siap, sami-sami. Ini Pak Panji kenapa? Sakit lambung. Pak Panji ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, amin. Makasih doanya semua. Insya Allah semoga sehat selalu. Amin. Pak Adi, nuhun pisan Pak Adi. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.